Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Apakah semua menjalankan ibadah puasa dengan lancar? Baik, hari ini kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya kelas 7. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pelajaran, ada baiknya kalian menyiapkan LKS dan buka halaman 47. Kita akan membahas tentang merancang pementasan. Yang pertama akan kita bahas adalah teater. Teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai unsur utama yang menyatakan dirinya yang mewujudkan dalam suatu karya seni pertunjukan atau pementasan yang didukung dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam cerita atau lakon. Jadi teater ini dalam menampilkannya menggunakan tubuh manusia atau peranan dari seorang manusia, di mana manusia tersebut memperagakan dirinya sebagai tokoh dari cerita yang dibuat. Nah, biasanya penampilan teater ini, pertunjukannya ini diiringi oleh unsur gerak, di mana si manusia yang menjadi pemeran ini akan berhilir mudik di atas panggung sesuai dengan kegiatan apa yang sedang dilakukan. Lalu diiringi suara, si pemeran ini akan mengeluarkan suara atau kata-kata kalimat dari teks naskahnya. Lalu ada bunyi, di mana biasanya dalam pementasan ini diiringi oleh bunyi-bunyian dari alat musik untuk memperkuat cerita dan juga lebih menyampaikan pesan dari cerita kepada penonton. Lalu juga dibantu oleh rupa, di mana biasanya para pemeran ini dalam menampilkan tokoh dari cerita akan diberi make up atau riasan wajah untuk mempertegas peran apa sih si pemeran ini, peran apa yang ditampilkan oleh si pemeran atau oleh tokoh manusia tersebut. Lalu yang kedua ada fragmen. Fragmen adalah bagian dalam kesenian drama yang berupa opera singkat. Cara pementasan fragmen sama dengan pementasan teater lainnya. Hal yang membedakan adalah fragmen hanya singkat dan waktu relatif pendek. Fragmen masih merupakan bagian dari kesenian teater atau drama, tapi intinya fragmen dimainkan dalam waktu yang singkat dan juga tidak terlalu lama. Fragmen dalam pementasannya menggunakan semua konsep serta unsur yang sama dengan teater. Fragmen biasanya diambil dari penggalan kisah atau cerita yang sangat fenomenal dan terkenal dalam cerita kehidupan manusia. Fragmen memiliki fungsi hiburan, komunikasi, dan juga sarana memperkenalkan sejarah. Fungsi hiburan di sini adalah cerita atau lakon yang ditampilkan oleh pemeran-pemeran dari fragmen ini memberikan hiburan, memberikan sebuah penampilan yang dapat menghibur para penonton. Lalu komunikasi dari cerita yang dibuat biasanya akan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, kepada penonton, apa sih yang biasanya terjadi pada zaman tersebut, lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita dan lakon. Lalu ada sarana memperkenalkan sejarah. Tadi kita bisa tahu kalau yang diambil penggalan kisah yang diambil untuk fragmen ini biasanya cerita yang fenomenal. Nah, biasanya cerita yang diambil ini berdasarkan sejarah pada zaman dahulu. Pada fragmen, ceritanya bisa diambil dari kisah dalam teater tradisi Nusantara maupun modern. Makanya bisa memperkenalkan sejarah kepada para penonton. Perencanaan. Selalu kita akan membahas tentang perencanaan. Apa sih perencanaan? Perencanaan merupakan suatu langkah kegiatan awal dalam menetapkan kegiatan melalui tahapan kerja untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam termasuk kegiatan pengambilan keputusan dan pilihan alternatif keputusan. Keputusan di dalam perencanaan dilakukan oleh seorang pimpinan dari kegiatan tersebut. Tujuan dari perencanaan adalah untuk menghindari tingkat kesalahan atau hambatan yang akan terjadi, serta mendorong peningkatan pencapaian tujuan dari rencana pementasan teater.
Jadi dalam sebuah pementasan tidak tidak akan tertinggal sebuah kesalahan. Mungkin akan terjadi sebuah kesalahan. Namun untuk memperkecil agar tidak terlalu terlihat oleh penonton, dibuatlah perencanaan agar apa yang akan ditampilkan ini bisa lebih baik dan juga lebih terstruktur, lebih terorganisir dengan baik. Perencanaan dibagi ke dalam 2 bagian wilayah kerja. Yang pertama ada perencanaan artistik ya. Itu kurang teh. Perencanaan artistik ini bertanggung jawab pada penyiapan materi teater yang dilakukan oleh pelaku pementasan teater, yaitu oleh manajer artistik dan sutradara. Di sini meliputi pemilihan tokoh, lalu ada persiapan untuk naskah cerita. Yang kedua ada wilayah kerja perencanaan non-artistik. Di sini perencanaan non-artistik bertanggung jawab di luar pementasan seni. Jadi yang berhubungan dengan di luar dari pementasan, di luar panggung, yaitu mengurus produksi dan manajemen, yaitu oleh manajer produksi dan pimpinan produksi. Tugas dan tanggung jawab penata artistik. Yang pertama, menganalisa naskah. Jadi penulis naskah membuat cerita, lalu oleh penata artistik dikaji kembali, diulas kembali apakah ada hal-hal yang bisa ditampilkan dengan detail-detail tertentu, atau juga ada adegan-adegan yang tidak bisa ditampilkan karena kurangnya sarana atau prasarana. Yang kedua, menyusun konsep pementasan. Setelah menganalisa naskah, si penata artistik ini menyusun konsep untuk panggung pementasan. Yang ketiga, membimbing pemeran melakukan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Jadi setelah analisa naskah lalu panggung sudah dibuat konsepnya, para calon pemeran-pemeran dari tokoh dilatih untuk mampu untuk bisa dalam menampilkan konsep dari cerita dan dari naskah. Yang keempat, melakukan pembacaan naskah bersama pemeran. Jadi penata artistik ini dan juga sutradara, direktur ini biasanya berkumpul untuk membahas naskah. Lalu ada bersama-sama berlatih di tempat tersebut. Sutradara melakukan casting pemeran. Jadi dari masing-masing pemeran yang sudah ada, para pemain teater atau fragmen ini biasanya masih di casting lagi. Apakah dia cocok dengan tokoh A? Apakah si B cocok dengan tokoh C dalam cerita? Seperti itu. Nah, sutradara bertugas mencocokkan dari setiap pemeranan tersebut. Lalu ada melakukan latihan peradegan. Jadi sebelum melakukan latihan di atas panggung, biasanya di dalam ruang latihan ini masing-masing peranan dari scene 1, scene 2, scene 3 ini peradegan dilatih terlebih dahulu sebelum nyata datang ke atas panggung. Lalu ada perencanaan non-artistik. Perencanaan non-artistik ini meliputi pengelolaan personal di bidang pementasan, seperti misalnya menyiapkan gedung pementasan atau panggung, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan dari yang akan dipakai oleh para artistik dari pemeran-pemeran atau tokoh-tokoh. Lalu ada perencanaan administrasi. Biasanya apa yang akan digunakan atau orang-orang yang akan dipakai perannya ini biasanya di data. Siapa saja yang bekerja dalam bidang seninya tersebut. Lalu ada keuangan, mengatur barang yang harus dibeli atau gaji dari pemeran-pemeran tersebut. Lalu ada publikasi. Jadi biasanya ketika teater dimainkan, ini akan ditayangkan di televisi kah, atau di sosial media kah, atau hanya di teater mana, seperti itu. Tempatnya dikasih tahu. Lalu dokumentasi, ketika pementasan terjadi, dia merekam dari berbagai sudut. Si seksi dokumentasi ini di berbagai sudut dia siap merekam dari setiap pementasan yang terjadi. Lalu ada pemasaran dari yang sudah direncanakan cerita pemeran lakon dari atau pementasan dari cerita,
Nah, ini dilakukan pemasaran atau pengiklanan cerita, promosi, itu namanya pemasaran. Lalu ada kemitraan, relasi-relasi mana aja yang mau diajak kerjasama untuk investasi dalam melakukan pementasan nih, sponsor, ceritanya nyari sponsor itu kemitraan berhubungan. Lalu ada laporan pementasan, jadi setelah pementasan selesai tidak langsung bubar timnya, tapi harus ada laporan apa saja barang yang terpakai, rusak atau hilang, atau keadaan yang meliputi dari awal pementasan hingga akhir, itu ditulis di laporan pementasan. Ini tugas dari perencanaan non artistik. Nah, di sini ada latihan, kalian isi nomor 1 sampai 5 di buku seni budaya kalian, lalu nanti disalin ke dalam Google Form yang akan saya buat. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini, mudah-mudahan kalian paham. Tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.